106,6 V Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Dunar, dan sekarang kita tidak berdua saja V listeners, tapi berempat. Wah, berempat dengan pasangan yang sedang wah di timeline setiap media online, offline, sampai TV mati aja ada mereka. TV mati? TV mati aja mereka tetap ada di situ. Vika, pasangan Vika, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Hai Vicky, hai Kalina. What's up guys? How are you tomorrow? How are you today? Yeah, how are you this morning today gitu, yang bukan tomorrow mau besok. Oh, bukan how are you tomorrow kalau ketemu orang. Sorry. Sorry ya. Kayak gini-gini nih. Okay. Aduh, tapi memang kata orang dalam sebuah hubungan itu harus saling mengisi. Yang satu yang satu siapa? Yang satu kasih taunya. Yang satu itu gimana ya cara gue ngomong secara halusnya ya? Ayonya. Yang satu tuh siapa? Orang yang super luar biasa berani untuk bertindak dan mengatakan apapun. Vicky Prasetyo. Okay. Apapun yang dia rasa nyambung dia omongin. Entar masalah salah atau benar, yang satunya yang memperbaiki. Ada Kalina. Oh, saling melengkapi ya. Pokoknya saya ngeliat mereka itu kayak panci ketemu tutupnya, klop gitu. Gitu ya. Jadi saling mengisi supaya uapnya nggak keluar. Kan kalau panci kan ditutup kan uapnya nggak keluar. Mendidih. Vicky bisa masak toh. Aku bisa. Saya bisa masak apa? Masak apa? Aku semua masak makanan apa aku bisa masakin. Jadi kamu nanti mungkin kalau perluasan rahim, jadi hamil maksudnya. Apaan? Iya, maksudnya saat perluasan rahim. Iya, maksudnya kalau lagi itu apa? Iya, hamil. Oh, perluasan rahim tuh hamil. Kalau lagi itu jadi ntar aku yang masak, aku yang nyuci popok gitu loh. Aku yang ngerendemin baju, ntar ngejemurinnya di pagar tetangga gitu. Iya. Ngomongin pagar tetangga. Ya kan biar sambil dia minta tolong jagain kalau aku ke pasar beli makanan buat bayi gitu loh. Ya enak ya punya suami kayak dia ya. Ya ampun, nyari duit bisa, nyuci bisa, masak bisa. Yang pun lengkap banget aku dapetin kamu yang sepakat. Emang gitu. Tapi kan belum jadi suami. Baru mau. Segera. Oh iya, kapan sih? Insya Allah mudah-mudahan tanggal 21 bulan 2 2021. Kita masih nunggu izin dari UNESCO ya, belum turun untuk sertifikasinya ya. Emang UNESCO apaan sih? UNESCO apaan? UNESCO itu kayak apa ya, organisasi OSIS ya untuk emang bukan sih? UNESCO. Bukan. Ibram lu stres kan dengernya kan. Udahlah, lu yain aja, Bram. Lu seumur hidup sama dia kayak begini lu cuma sekarang doang, cuma nggak nyampe 30 menit. Iya, jadi dia belum dapat sertifikasi izinnya gitu dan lain-lain. Tapi kita udah merencanakan semuanya, brother gitu. Oh, tunggu. Kita ngobrol dari tadi udah mau habis satu segmen belum ada isinya loh ini. Loh, inilah Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani itu isinya adalah tertawa, penuh dengan ketawa, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Sampai gue tuh bingung gitu loh. Ini sejak Kalina deket dengan Vicky ya, gue tuh nggak pernah ngeliat air mata dia keluar selain air mata karena ketawa dan bahagia. Tunggu. Emang sebelumnya Kalina banyak keluar air mata? Lu tahu sendiri kan. Sebelah lu tahu. Sebelahnya dia tahu. Kalina tuh kalau ngeluarin air mata itu nggak ada orang yang tahu. Pokoknya tiba-tiba dia menghilang. Kalau Kalina tiba-tiba menghilang, nih orang lagi nangis di mana nih? Jadi kamu kalau misalkan nangis hilang. Iya. Nah, kalau di rumah tangga aku nggak suka seperti itu. Gimana? Kalau kamu nangis di depan aku. Apalagi kalau kamu tiba-tiba lagi nangisnya mau misalkan menjelang maghrib. Aku ngerinya bukan kamu hilang kemana, takut diculik genderuwo. Lah, kan ngeri. Gitu loh, orang kesambet apa sawan gitu loh. Kamu kalau nangis kuntilanak loh, orang nangis begitu. Kak Vicky, emang Kak Vicky pernah ngeliat genderuwo atau kuntilanak apa? Kok tahu-tahuan?
Belum sih, cuma ada fantasi secara gambaran sih sudah terdeskripsikan gitu di Sydney gitu loh. Jadi kayak ada tahu bentuknya kayak seperti apa dan dia aktivitasnya kayak bagaimana gitu. Aku khawatirin. Jadi kalau ada permasalahan rumah tangga itu jangan diselesaikan dengan nangis, tapi diskusi yang baik. Ingat Christopher Columbus. Ya. Christopher Columbus lagi. Siapa tuh? Christopher Columbus itu adalah atlet lempar lembing terbaik dunia. Dia itu dulu sebelum menemukan benua Amerika, dia pernah menemukan stasiun Gambir. Jadi kita kalau ada apa-apa harus didiskusikan gitu loh saya. Iya. Betul. Oke, baiklah. Nah, ngomongin soal stasiun Gambir yang ternyata berhubungan dengan benua Amerika, ya, pastikan jangan kemana-mana. Tetap mampir di sini dong. Nanti kita lanjutin lagi sebentar lagi ini. Oke, masih bersama dengan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Satu segmen nggak ada isinya. Belum nanya apa-apa. Gue lanjutin terus sampai dapet. Gue udah nggak siap pertanyaan apapun karena bilang udah deh kalau ada Vicky ada Kalina biarin aja deh. Gak biar mereka mau ngapain. Lanjut. Tiketnya. Ya, 106,6 V Radio. Masih lanjut kita di Zumba. Zoom bareng artis yang lagi fenomenal nih, pasangan yang berada di mana-mana. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani, yang saat ini gambarnya mereka tuh bergoyang-goyang, listeners. Bayangkan, gambarnya tuh goyang-goyang. Kita lagi di dalam mobil, Bu. Ini bukan mobil goyang ya, ini lagi di tol ya, lagi di jalan ya. Iya, belum boleh digoyang dong kan, belum kawin resmi. Emang mobil goyang tuh kayak apa? Mobil goyang? Ya, mobil goyang tuh kayak lagi ini kan turbulensi ya, dia ada kayak apanya ya. Pesawat kali ya, turbulensi. Kayak pesawat ya. Kamu kemarin aku pesawat lagi yang kita pulang dari Bali, kamu marahin aku di dalam pesawat. Ya kamunya aja nggak tahu diri. Kenapa? Ada apa? Gua tanya ya, kalau di dalam pesawat itu ada perempuan yang mondar mandir yang nawarin kita minum, itu namanya apa? Pramugari. Nah, lu bayangin kalau dia teriak manggil suster. Bukan, itu kita dalam pesawat, bukan dalam ambulans. Aku minta selimut, cuma suster aku minta selimut. Sayang, kita di dalam pesawat bukan ambulans, manggilnya harusnya pramugari. Tapi dia bajunya kayak suster. Ya beda, sayang, itu bajunya bukan yang putih. Aku lihat di suster-suster Jepang begitu bajunya. Dia jauh banget. Iya. Aduh, referensinya rumah sakit mana itu? Tokyo. Yang ada di Vietnam. Tadi Vicky bilang katanya Anya Dwinov kayak orang Jepang pakai kacamata. Iya, benar, kayak orang Jepang. Soalnya kan aku juga pencinta film-film Jepang ya. Kalau orang banyak nonton kayak boyband Korea gitu-gitu atau film-film drama serial Korea, aku tuh lebih senang nonton Jepang ya. Apalagi kisah-kisah kayak si kakek Jepang. Nah, aku lebih senang sih kisah-kisah itu. Iya. Oh iya. Aduh, kakek siapa? Kakek Sugi ya? Pagi kita nih kayak penuh dengan tawa ya. Emang kalau misalkan tapi mengawali hari itu harus penuh dengan tawa-tawa ya. Tapi kamu pagi-pagi marahin aku yang aku bilang mau sarapan. Bos, yang aku bilang kita mau sarapan. Ya kamu gimana sih? Aku kan belum ngasih kamu buat sarapan, aku belum nyuruh sarapan. Aku bilang kata aku, come on, Mam, ini the time for the breakdown. Breakfast, bukan breakdown. Ya Allah. Kok belum menikah udah sarapan bareng sih? Belum ngingetin WhatsApp. Dia breakdown. Breakfast, udah kapan namanya breakfast jadi breakdown? Aduh. Gue pikir break dance. Oh, break dance bukan. Break dance apa? Kalau break dance mah yang gerak-gerakan, kalau kayak mau pimpin Zumba, break dance. Oke. Ini balik lagi, udah masuk segmen kedua. Apa percakapan yang kita dapat di sini? Hampir nggak ada loh. Nggak ada satupun pertanyaan yang ada isinya di sini. Aduh. Ini kan tujuannya tuh pingin dengerin mereka berdua. Ya iya sih emang kedengeran suaranya mereka berdua. Dan tapi kita bisa mendengar keceriaannya mereka. Pertanyaan saya buat segmen berikutnya nih ya. Iya. Jawabnya di segmen berikutnya. Apakah dari awal sampai dengan hari ini selalu kayak begini? Ketawa mulu. Jangan dijawab sekarang supaya nanti ada isinya di segmen berikutnya. Jadi sekarang kita break dulu ya, lagu dulu ya. Ini kita wawancara udah kayak di KRL ya. Wawancara udah kayak di KRL. Kok pegangan sih di mobil? Tangan gue udah pegangan kenceng banget. Dia juga. Iya, wawancara kayak di KRL ya. Oke.
Listeners, Lucu tuh. jangan kemana-mana. Di mobil kok pegangan sih? Aduh, kacau banget. Tetap di sini deh dengan Vika ya, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Nggak tahu seberapa ngebut kita sinya. Pak, pelan-pelan aja, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ngejar waktu ini. Ya Allah. Ayonya, laginya. Ya Allah, yaudah lanjut. Yang ketiga harus ada isinya lah. Yang ketiga harus ada Ya isinya. lah, ada isinya dikit dah. Oke. Oke, ketiga ya. 106,6 V Radio. Masih di Zumba Zoom bareng artis bersama pasangan yang luar biasa. Rame sekali di media-media. Semua media yang ada di Indonesia lah ya. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Yang tadi sebelum kita mengakhiri segmen kedua, terlihat wajah mereka sedang tegang. Vicky megang, Vick, lu kayak tahu gak sih kayak lagi di Kopaja sama Metro Mini zaman dulu kalau nggak dapet tempat duduk. Bener. Emang ya kalau lagi di Kopaja tinggal ini doang nih. Saya baru bebas, butuh pertolongan, butuh makan, tinggal prop doang. Gitu. Iya, minta tolong apa malak? Iya bener, kayak malak bes ya. Mana ya? Bagaimana kasih pertanyaan yang kita harus Kasihnya. Aduh ya Allah. Ya, kasih pertanyaan yang nanti jawabannya viralnya. Yang belum ada yang tahu, Apaan ya? Ya lu Keren lah. banget nih. Yang Oke, viral. ini pertanyaan yang mewakili berpuluh-puluh juta manusia di luar sana. Kalian berdua ini settingan gak sih? Iya, settingan. Mau eksklusif, mau viral kan? Mau viral. Mau viral kan? Mau viral. Ya. Kita berdua adalah settingan. Mati lu. Ini spesial gue jawab. Settingan ya atas takdir apa yang telah Tuhan berikan terhadap kita. Wih. Bram. Iya. Ini nih yang Itu bisa bikin jadiin timeline atau di depan tuh. Iya. Settingan. Nah, itu bisa jadi timeline. Iya, betul. itu ya produser yang bagian situ tuh yang diedit untuk awalan ya. Settingan. Ini kami berdua adalah settingan. Tapi gimana sih, apa sih Kalina yang bikin lo tuh bisa melihat Vicky dan jatuh hati sama Vicky, sedangkan kan banyak orang tuh kalau dengar kok Vicky Prasetyo sih, lo tau gak sih abis gue muncul di YouTube kalian tuh semua pada DM gue banyak banget. Nyah, settingan gak sih? Nyah, lu ngelihatnya gimana? Nyah, lu gak bilang Kalina sadar diri, kenapa sih? Bukan sadar diri sih, sadar dikit. Masa Vicky sih? Nah, sekarang daripada gue capek ya ngetik sampai gue copy paste omongan gue, mendingan denger langsung nih dari Kalina. Apa sih yang membuat orang jatuh cinta? Tadi lu bilang katanya orang bilang katanya kenapa sih Vicky Prasetyo ya kan? Justru karena dia Vicky Prasetyo gue jatuh cinta sama dia. Widih. Wow. Enggak gitu, yang aku lagi pengen bikin romantis dikit. Salah ekspresi. Enggak gitu. Iya, maaf. Iya. Kamu kalau salah ngawancari orang lagi kolesterol begini, marah-marah mulu. Oh, terima kasih sayang. Terus? Iya, tapi karena emang justru kan dia Vicky Prasetyo, justru itu yang bikin aku jatuh cinta sama dia. Apa momennya? Momen apa yang tiba-tiba kayaknya kena nih hatinya nih? Apa ya? Mantap. Bukan Mike Tyson nih, dong. Ya, semangat. Oh iya. Kok keras gitu tiba-tiba? Gue sampai kesel. Aduh. Pokoknya ya gini. Aku menemukan sosok yang bisa aku ajak diskusi. Aku menemukan sosok yang dia bisa menjadi apa ya? Selama ini aku mencari figur laki-laki yang bisa menjadi ayah juga untuk aku. Kamu kenapa tidur sih? Menjadi apa tadi? Menjadi ayah. Ayah bagi dirimu atau ayah bagi anak-anakmu? Ayah gini kayak gini. Aku tuh kan nggak terlalu dekat dengan papa aku kan, gitu. Jadi aku butuh sosok laki-laki dalam hidup aku sebenarnya. Oh, tua gitu ya. Maksudnya tua. Ya, dia bisa menjadi sangat amat dewasa. Oh. Ya, tanya ya. Itu kakek-kakek. Dewasa sama uzur beda, Bo. Dewasa sama uzur beda. Iya, kamu yang ya gitu. Pokoknya intinya, dan aku menemukan kenyamanan di dekat dia. Ketika aku bersama dia. Ling, Vicky tuh setiap kali lo puji pasti kayak gitu tuh responnya tuh, tiba-tiba ngelucu. Kayaknya dia malu apa GR sih? Apa sih rasanya dipuji sama Kalina, Vick? Ya seperti mempaskibrakan diri ya, kayak kalau aku itu kalau saat mempaskibrakan. Ya menghormati gitu loh.
Menghormati. Paskibrakan diri menghormati. Iya, seperti menghormati dia karena biar bagaimanapun kayak apa ya? Aku udah bilang sama dia the book of flyover of tendian here. Jadi ya jangan pernah menghina. Ya, the book. Don't judge the book by its cover. Oh iya. Harus gua translate ya. Don't judge the book by its cover. Itu maksudnya tadi. Iya itu, jadi nggak boleh menilai orang tuh hanya dari luar tanpa dia harus tahu lebih dalam gitu. Pas Kalina lebih mengetahui lebih dalam, akhirnya juga dia bisa mencari seperti satu sisi mungkin yang dia cari selama ini. Gitu. Oke. Kalau dari fisiknya Vicky, apa yang membuat Kalina jatuh cinta sama fisiknya Vicky? Aku tidak melihat fisiknya sih. Nah, lagi-lagi untuk tangan nongol. Apa sih? ngasih genggaman tangan semangatnya dia tuh yang luar biasa. Semangatnya membuat jadi kayak ya 1:11 gitu ya. Jadi semangat ya. Gantian sekarang kalau kan katanya yang gue pernah baca Vicky udah suka sama Kalina kan dari dulu, bener nggak? Ya, aku tuh suka sama Kalina bahkan waktu dia masih menjadi istri seorang magician pada saat itu gitu loh. Mentalis, diomelin lo bilang dia magician, mentalis. Magician tukang sulap. Oh mentalis, alirannya sama magician itu kan dia, tapi ya gitulah, lu udahlah nya. Dia ngejelasin. Oke. Ya waktu dulu aku ngelihat dia di perform, terus aku ngelihat kayak wanita ini oriental gitu ya, tegas, cantik. Terus aku juga nggak munafik ngelihat bodinya kayak lobster Ciawi. Jadi kayak bener-bener lobster Ciawi. Lobster Ciawi kayak apa? Seksi, ya, kayak yang sawi seksi. Putih, adanya wortel itu daerah gunungan itu, adanya sayur-sayuran, nggak ada lobster. Lobster Ciawi. Gimana cara? Ya, maksudnya kayak apa ya, indah gitu loh, kayak pemandangan gitu loh. Okay. Jadi itu membuat aku kayaknya memantapkan untuk bisa ya sukai sosok seorang Kalina gitu. First impression-nya ada udah ganti sekarang. Dari dulu ya. Serius. Oh, Inggris Keraton, kalau aku beda. Oh, Inggris Keraton first impression ya. Iya, jadi itulah sejak pertama kali masih memang tadi yang Bro bilang, dia masih menjadi istri, tapi aku hanya mengagumi aja gitu. Oke. Gue perlu nambah satu segmen lagi. Oke. Tambahnya. Perlu nambah satu segmen lagi. Tambah satu segmen lagi. Tambah satu segmen lagi ya. Oke, sabar ya. Ini mumpung lagi dapat karena waktunya mereka susah banget. Nambah satu segmen lagi? Tambah. Oh ya, nggak sesuai kontrak ya. Harga temen, udah langsung aja. Oke, listener jangan kemana-mana ya. Abis ini saya mau nanya sesuatu nih sama mereka berdua ya. Oke. Berobat ya. Ya Allah. Lu nggak tahu tegangnya kita di sini gimana ini. Lu dari mana ke mana sih jalannya? Kita kayak jauh amat, kagak nyampe-nyampe. Dari Sumarekon BSD, Serpong sampai mau ke Bekasi ya? Iya, Jati Bening. Jati Bening ujung. Ngejar. Ya oke. Biar agak luas sedikit deh. Oke, lanjut. 106,6 V Radio. Lanjut, ini segmen tambahan di luar kontrak bersama dengan Vika ya, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Bonus nih ya, babak bonus tambahan. Pertanyaan gue kalau mengenai mereka berdua adalah kapan mereka bisa nyambung seperti sekarang? Karena beberapa bulan yang lalu kita sempat Zumba ya bareng sama Kalina doang ya, Bram ya. Dan pada saat itu yang saya dengar itu masih bersama dengan seseorang yang LDR, nun jauh di sana, di benua Eropa. Dilala, ketik, bleseng. Vicky Prasetyo muncul. How? Gimana kejadiannya? Tolong dijelaskan supaya tidak hanya listeners yang dengar, tapi teman-teman kita juga Kalina, karena gue capek ngejelasin ke mereka. Oke, itulah yang namanya jodoh ya. Kita yang waktu dulu kan aku bisa pelan, jangan netat banget ini. Astagfirullahaladzim, gue yang mendekat. Mereka, by the way, listeners, mereka masih dalam keadaan ngebut kencang di dalam mobil ya. Enggak. Lanjut. Balik lagi kan kita manusia punya rencana, tapi Tuhan juga ya. Dan sama siapa nanti akunya. Dan sekarang ternyata ya udah sama nengklubnya sama dia, dan insya Allah jodohnya aku sama dia ya, ini yang terakhir untuk saya gitu.
Atau memang Kak Kalina tuh suka tipe-tipe yang kebule-bulean gitu, jadi akhirnya Aku sama nggak Vicky. punya tipe cowok sih, maksudnya kalau misalkan emang dia bisa bikin aku nyaman, dia bisa bertanggung jawab untuk aku, dan juga kan aku punya anak, bukan hanya sayang sama aku tapi sayang juga sama anak aku, ya udah. Gitu ya. Iya sayang. Kamu nggak punya kriteria khusus gitu Nggak buat ada apa gitu. fisiknya? Enggak, aku nggak punya kriteria khusus gitu. Karena buat aku fisik itu nomor kesekian lah. Ya jangan juga lagi yang gimana amat sih. Ya. Tapi kalau Vicky sendiri sukanya tipe perempuan kayak gimana sih, Vic? Tadi bilang awalnya tuh udah menyukai Oriental loh, langsung disebut loh. Oriental itu first words-nya loh. Emang preferensinya Oriental, Vic? Ya kalau aku sih seneng. Ya kalau Kalina kan emang Bangkok ya, aku suka ya. Maksudnya kayak yang Bangkok maksudnya? Ya kayak yang tubuhnya sintal, gede gitu loh. Apa sih kayak yang montok gitu loh. Oh, Bangkok durian Bangkok. Ya kayak yang Pepaya Bangkok. Oke. Ya jadi kayak emang ekspektasi aku memiliki istri ya sosok seperti seorang seperti dia gitu loh. Jujur kalau aku mah iya, kamu mah dari fisiknya iya, dari sifatnya iya, gestur. Ya, kepotong. Ya. Ya. Signal bermasalah, listeners. Ya. Kita lagi asik nontonin mereka berdua jelasin begini. Ini ya posisi tangan saya sama Hilbram tuh sampai sama loh, dengerin dan menyimak dan menikmati mereka berdua. Ya, waktunya juga deh. Aduh, lu sih di luar kontrak sihnya. Iya nih kayak begini, ya udahlah listeners lah. Namanya juga kendala deh dalam tengah hiruk pikukan yang ada, tapi itulah kebersamaan kita dengan Vika ya, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Yang kalau dilihat ini fotonya lagi nge-phrase habis-habisan. Tapi itu Zumba kita pada hari ini. Zumba yang isinya tidak ada skrip sama sekali. Oke, berarti kita mesti pamit dalam Zumba kita seketika karena ternyata koneksinya terputus. Iya. Penasaran ya, listeners ya. Pesan kapan-kapan kita lanjutin lagi. Kalau Anda ingin kami ngobrol lagi sama Vicky dan juga sama Kalina, silahkan komen di WhatsApp kami. Iya. Bilang mau. Benar. Dan kalaupun mau ada pertanyaan apa, silakan Anda komen di WhatsApp maupun nih pas postingan kita nongol nih di Instagram atau di YouTube kami, taruh di komentar. Pertanyaannya apa sih buat mereka? Iya. Ya udah kalau gitu. Jadi sekalian nanya aja, mau lanjut apa enggak nih? Anda pengen tahu lebih lanjut apa enggak? Kalau mau bilang mau, kalau enggak bilang enggak ya. Iya benar. Terus ya udah kalau gitu Zoom-nya kita berakhir dulu ya. Narasumbernya cabut. Iya, pakai bahasanya Vicky dong ngomonginnya. Gimana? Lu yang tadi udah ngomong lu yang bisa tahu tuh. Gue nggak bisa ngulang. Emang cuma ada tuh kan sampai piring gue mau pecah di sini. Aduh, belum nyampe ilmu gue nya, maaf. Oke lah, baiklah kita akan terus sampai jam 10 ya, listeners ya. Jangan kemana. Lu nongol lagi. Nongol. Lanjut, listeners, lanjut. Lanjut. Nggak jadi pamit. Maklum di tol. Iya. Lanjut lagi. Okay. Aduh. Terusnya, tanyanya. Oke. Gue mendengar Kalina menceritakan Vicky itu udah lumayan sering, tapi mendengar Vicky bercerita apa yang bikin dia jatuh cinta sama Kalina itu agak-agak rancu-rancu gimana gitu. Gue perlu mendengar dan kali ini gue mau lihat dengan wajah gue secara langsung saat Vicky bercerita mengenai apa yang mempesona di mata dia, apa yang membuat dia terpesona dengan Kalina. Ya, kalau kita mengukur dari awalnya pasti semua ekspektasinya adalah fisik apa yang kita lihat. Karena seperti apa aku bilang, kalau Kalina itu udah ada sebagai sosok wanita impian yang sebenarnya ingin aku nikahi. Kenapa aku gagal dari kemarin-kemarin? Mungkin itu adalah bagian dari keinginan aku atau impian aku yang belum tercapai. Tapi kalau dari segi fisiklinya, Kalina itu sebuah impian yang memang harus aku capai gitu. Terlebih dia juga memiliki interaksi bahwa dia bisa menjadi dan memposisikan bukan hanya sebagai istri yang baik, tapi ibu yang baik juga untuk anak-anak aku. Jadi kalau aku dengan wanita si pengabdi seperti ini, sebaik ini, sepenurut ini, tapi masih juga melalaikan untuk bisa memegang komitmen yang paling prinsip dalam pernikahan, berarti aku adalah pria yang paling rugi di dunia ini. Wih.
bukan main. Ling, gua rekam omongan dia tadi. Iya, buat direkam. Setiap kali anniversary lo puter, lo ingetin tuh. Ya. Loh, Awas. langsung Awas, tutup mulut ya. duluan. Yang ini benar nih kerekam loh yang Direkam loh. macam. Kan Kalau radio sampai bukannya tiba-tiba suara, ya. Enggak bisa ini kerekam sama Nah. mereka. Kan radio biasanya suara. Tapi ini ini ada di record nih videonya. Oh, ada videonya. Iya. Ya, kalau perlu tayangin aja di mading PBB juga aku nggak ada masalah. video pertanyaannya di mading, Pak. Nggak ngerti dah. Iya, maksud aku siap mau diapain karena itu pertanggungjawaban ucapan. Kamu Karena saat aku komitmen sama kamu, bedanya dengan yang lain, ini aku harus lurusin ya. Kalau dengan wanita-wanita yang lain, mau siapapun personalitinya dia dan profilnya dia, aku komitmennya bersama dia. Tapi sama kamu, aku komitmennya bukan bersama kamu, sama siapa? tapi bersama Tuhan. Karena di saat aku berkomitmen dengan atas nama Tuhan, tapi fasilitasnya adalah untuk kamu, di situ adalah sebuah bentuk kekhawatiran aku untuk menyakiti kamu. Karena Tuhan memiliki CCTV dimanapun nanti aku akan berpergian sehari-hari dan aktivitas gitu. Wah, aduh kalau itu saya nggak berani komen apa-apa deh kalau yang itu. Kan. Sini Hilbram Dunar baru kaget kan. Si Vicky ini nih yang bikin gue pertama kali ketemu juga. Oh, Ternyata ini yang bikin gue suka gitu ya. iya loh. Akhirnya lu paham juga kan waktu itu ya. Bener, Apakah Anya Dinov juga kan Anya Dinov juga sekarang kan belum menikah juga kan tentunya kan. Tentunya kasih wejangan dong. Kan Vicky udah sering. Oh, Ya. mereka ke gue. Oh iya. Iya, kasih gimana cara supaya Anya tuh bisa segera menemukan pria yang tepat, yang pas gimana. Betul. Jodoh itu seperti makanan. Sering Tuhan memberikan kita, tapi kita sering menolaknya hanya karena alasan selera. Jadi kalau kita ingin mengukur sebuah jodoh, itu bukan dengan permintaan. Karena Tuhan memberikan bukan sesuatu siapa yang kau minta, tapi atas apa yang akan kau butuhkan. Nah, kalau di saat jika hujan bisa kau artikan sebuah kesedihan, dan mentari bisa kau lambangkan sebuah keceriaan, maka diperlukan keduanya agar tercipta pelangi yang indah pasca keburaman. Gitu. Oh, super. Buset, udah lama Hilbram gak teriak super. Kalau teori mah ya Nomor oke. satu. Iya, prakteknya itu Ya, ya. praktek masih nol, masih belajar. Kan sama-sama memulai dari awal nih kan. Kita start, kalian kan startnya bareng lagi sekarang. Benar. Bismillah makanya. Iya, apalagi sudah banyak pelajaran dari masa lalu, biasanya jadi lebih mantep lagi sekarang. Iya, benar. Betul. Apalagi ini pas ketemunya seleranya klop lagi. Udah sesuai deh. Aduh. Udah berantem besar belum kalian berdua? Udah apa? Udah berantem Pernah besar berantem? belum? Berantem besar bukan berantem besar, baru satu kali itu juga cuma karena ada salah paham aja, terus udah nggak pernah berantem lagi sih sampai sekarang. Itu bukan salah paham. Apa tuh? Kamu Mulai Cewek lagi. aku. ada cewek liat WhatsApp dia, ketahuan sama gua. Sayang jangan lupa sholat zuhur ya. Ini kan eksklusif loh. Ini kan lagi ada video juga bukan suara loh. Udah. Tunggu. Terus Ada cewek. Setelah kita semua tahu adanya Vika, terus tiba-tiba nih cewek pluk masuk Belum. Sebelum ini baru awal-awal. Tapi aku akhirnya jujur sama dia sebelumnya juga bahwa aku deket dengan 2 orang. Ini juga ya teman-teman di entertain juga, dia main sinetron dan main film juga. Cewek itu pemain sinetron. Main film juga, kenal juga Ya, gitu loh. Iya. Akhirnya ya udah akhirnya jujur gitu loh bahwa iya aku sama dia juga menjalankan tapi nggak berkomitmen gitu. Jadi waktu itu ada 2 pilihan. Saking banyak isinya nih akhirnya nih kelebihan isinya. Jadi ada 2 pilihan sebelum Vicky memutuskan Tiga Kalina. 3 sama gue, Bram. 3 sama gue. 3-tiganya artis semua. Jangan, Yang 3-nya gue. Iya, 3-tiganya artis semua. Iya, tuh yang. Iya. Public figure semua. Public figure semua. Bram. Iya. Kalah Dan aku akhirnya ilmu, ngomong Bram. sama Kalina gitu. Ngomong apa? Dan aku jujur gitu karena kalau dimulai segala sesuatu dengan kebohongan dan ditutup-tutupin maka akan sulit untuk berjalan baik. Jadi akhirnya aku ngomong apa adanya sama Kalina juga ya seperti ini, begini dan bagaimana gitu. Aku omongin semua.
Tapi sekarang udah dong, udah eksklusif dong dengan Kalina. Oh, udah dong. Fatal Destination udah terakhir. Final. Fatal. Iya, iya. Fatal. Iya, iya, itu. Fatal tuh Senayan. Oh iya, Fatal ini Fatal. Iya, lupa sedikit Sleepy ya kalau Fatal mah ya. Iya, maaf ya. Iya. Maaf ya. Tuh udah banyak isinya kan sekarang. Banyak. Di sini listeners jadi mengerti kan kenapa. Tunggu. Kalau Vicky ada 3 pilihan memutuskan Kalina waktu itu ada berapa pilihan memutuskan Vicky? Gimana? Aduh, yang ini gue jadi bikin gue ngomong ya. Jadi kalau waktu kesempatan itu kan Vicky ada 3 orang nih yang lagi dijalanin bareng. Akhirnya memutuskan bersama dengan dirimu. Nah kalau untuk Kalina sendiri pada saat sebelum dengan Vicky sebenarnya lagi ada sama siapa atau berapa? Gue sih putus dulu dari yang waktu yang kemarin di Jerman itu. Iya, benar. Gue putus dulu, hari ini gue putus, besoknya gue jadian sama Vicky. Aduh. Tapi kamu Saya tuh bingung ya listeners ya. Bukan. Ini mereka berdua tuh begitu mudahnya dapat pasangan ya Allah. Dengerin, harus digaris bawahi ya. Gue putus sama yang di Jerman bukan karena Vicky, enggak. Oke. Terus kenapa besoknya langsung sama Vicky? Ya emang lagi stoknya yang suka sama gue saat itu dia yang paling deket. Sayang. stok parah banget kamu kayak bahan di Tanah Abang. Iya benar. Yang ready stock di sini kalau pre-order takutnya lama lagi. Waktu pertama kali jadian tuh ada yang bilang apa sih? Bilang cinta atau apa sih? Gimana sih? Iya. Allah Akbar. Kalau dari Vicky mah dari dia sih hampir setiap hari dia mau bilang suka biasanya. Iya. Harus lah ngomong. Enak MRT ya begini tuh. Iya. Itu 2 tangan pegangan sih. Jadi ini saat ini ya listeners center Anda lihat di Instagram kami deh atau di YouTube kami. Vicky tuh pegangannya di pintu tuh 2 tangan gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Seberapa cepatnya mereka gue nggak mau ngebayangin deh. Karena kita benar-benar ngejar waktu sampai gini-gini banget. Dan kalau misalkan gue udah janji kan sama lu nya, halo? Iya. Akhirnya gue udah janji sama lu, kita mau wawancarai, lu mau wawancarai kita berdua. Nah, ya udahlah dalam mobil beginilah gitu. Tapi thank you banget loh ya untuk waktunya ya. Udah kali ya gue ngeliat kalian tegang sampai ikutan tegang juga. Udah cukup. Udah makin jelas lah gitu ke semua orang biar viral lah, biar apa adanya. Nanti tunggu sekarang ya. Saya itu ngapain sih Vic? Vic lu kayak lagi sakit perut tau gak sih? Kayak lagi pengen ke toilet. Berdoa. Gue menantang teman-teman media, wartawan infotainment untuk menemukan 2 orang yang lain itu siapa. Wah. Gue menantang semua akun infotainment. Kalau lo ngerasa jago akun infotainment beneran, lo harus nemukan 2 orang itu siapa. Sebelum eksklusif dengan Kalina, Vicky itu memiliki 2 pilihan yang lain. Belum tahu kan? Belum ada yang nyuruh kayak gini loh. Belum ada yang tahu kan? Oke, itu dia tantangannya ya. Coba kita lihat seberapa jago mereka mengulik kehidupan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Iya. Atau 2 orang itu ngaku sekarang sebelum dicari sama media, ngaku aja gue. Itu namanya pansos, men. Panjat sosial tingkat tinggi. Selesai. Oke deh. Mudah-mudahan dia jangan nonton dulu. Oke guys. Oke deh Kalina, Vicky, thank you so much ya. Hati-hati di jalan, sukses terus, stay in love. Kita tunggu deh Februari ya. Pokoknya gue mau nonton dan lihat langsung kalian jadi pengantin. Doain ya. Ya. Dah. Sampai ketemu.